Om Swastiastu, Semeton Sarang Sami, terutama sahabat KPPAD Bali. Kita ketemu lagi di Bincang Santai KPPAD TV. Kudapi Gatra Cik, dan bersama kita ada Bapak Wakil Ketua KPPAD Anak Agung Made Wirawan. Kudapi Gatra. Salam baik, salam sehat untuk kita semua. Nah, hari ini tepat di hari Kamis tanggal 24 Februari KPPAD melakukan fokus discussion FGD ya. Fokus group discussion ya, jadi FGD tentang prarem anak. Nah, kita kupas secara global aja bersama Bapak Jong nih. Ya. Gimana Pak Jong cerita latar belakang terjadinya FGD ini? Ya, cerita latar belakang terjadinya FGD ini karena kita KPPAD Bali sesuai dengan fungsi yaitu melakukan kajian dan juga melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat ya, bahwasanya banyak kasus-kasus yang ada, kemudian juga beranjak dari adanya pernikahan anak yang sudah meningkat, kemudian juga anak-anak gepeng di jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga kita membuat simulasi di sini bahwasanya diharapkan ada aturan ya, selain hukum positif ada aturan adat juga yang mengatur tentang itu semua, sehingga diharapkan adanya suatu program dari pemerintah untuk mewujudkan desa yang layak anak itu. Di sini ada kolaborasi antara desa dinas dan desa adat. Salah satu bentuk wujudnya adalah bagaimana mewujudkan desa adat yang ramah anak dengan melalui adanya prarem perlindungan anak. Nah, sehingga ini juga menjadi salah satu tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri, di mana undang-undang itu mewajibkan kita, peran serta pemerintah, tanggung jawab pemerintah, peran serta dunia usaha, peran serta masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah, salah satu wujud juga program di pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satkete Lokal Bali, yang dimana kita adalah menghidupkan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat, tentunya dituangkan dalam program kerja. Salah satu bentuk program kerjanya adalah bagaimana mewujudkan desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Dan untuk mewujudkan desa itu, disinilah kolaborasi antara dinas dan adat ini adanya satu kesatuan, sehingga secara hukum positif sudah ada aturan-aturan yang mengatur, sehingga secara hukum adat sendiri ya. Hal ini pun dikuatkan oleh Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat itu sendiri, di mana desa adat adalah suatu kesatuan lembaga yang memiliki, yang bisa mengatur masyarakatnya sendiri dengan sendirinya itu. Nah, inilah harapan kita biar bisa melindungi warga-warga kita, khususnya ring keamanan adat dan wewidangan adat. Nah, sehingga diharapkan di sini keterlibatan dalam dalam perlindungan anak di wewidangan adat ini. Di sana ada peran prajuru, peran yowana, peran kama istri, peran pecalang juga, ini semua ada pelibatannya di sini. Begitu di latar belakangnya juga kolaborasi seperti itu, dan harapannya sudah disampaikan tadi. Nah, tadi FGD sendiri berjalan menurut saya pribadi tadi lancar ya. Kalau menurut Jung gimana tuh? Jadi ya, tadi FGD kita dihadiri oleh dinas instansi terkait, dinas perlindungan perempuan dan anak provinsi, dinas kebudayaan, kemudian dihadiri oleh praktisi. Ya, praktisi itu terdiri dari aktivis-aktivis atau juga lembaga-lembaga teknis pelaksana perlindungan anak di lapangan yang selalu berhadapan dengan kasus-kasus anak. Kemudian kita juga di sini melibatkan ada 2 desa adat yang sudah memiliki prarem perlindungan anak, yaitu Desa Adat Tegalalang dan Desa Adat Panyel sebagai contoh sampel. Buktinya artinya di sana juga disampaikan bahwa mereka 2 desa ini istilahnya sudah sedia payung sebelum hujan ya, artinya ketika ada permasalahan mereka sudah punya bempernya untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah lingkungannya. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga hadir kita undang dari Majelis Adat Provinsi, kemudian Majelis Adat Kabupaten Kota, kemudian juga dari yowana. Animo mereka ya, semua rata-rata baik, apalagi khususnya dari Forum Anak sendiri dan yowana sendiri sangat mengharapkan ini ya, karena mereka pun ingin terlibat
Ya, jadi anak sendiri ingin melibatkan dirinya dalam upaya perlindungan anak, dan mereka juga menyatakan bahwa sangat bahagia sekali kalau anak-anak sebali atau Yohana sendiri tahu bahwa dirinya dilindungi dan dibuatkan suatu wadah pahagam. Dan berpartisipasi juga. Ya, partisipasi. Nah, tadi di sana kita melakukan pemaparan tentang konsep dari pahagam itu sendiri yang sudah kita share, kemudian sudah dibaca oleh beberapa pihak, kemudian juga sudah diberikan masukan, pertimbangan-pertimbangan khususnya di sini adalah bagaimana pahagam ini juga bisa sangat bermanfaat di masyarakat dan bisa melebatkan semua elemen yang ada di masyarakat. Pada intinya semua peserta sangat setuju dan sependapat. Tentu dalam mewujudkan ini kendalanya adalah harus ada sebuah tim yang merumuskan ini untuk lebih menguatkan lagi. Itu sebagai ini ya, ya hasil yang itu sebagai hasil tadi ya. Jadi satu, ada kesepakatan memang akan membutuhkan ini dan siap untuk melakukan pembentukan pahagam. Yang kedua itu harus ada tim perumus yang bisa merumuskan pahagam ini sesuai dengan proses bagaimana mekanismenya sesuai adat dan juga tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang lebih jadi lebih di atas. Menyempurnakan yang sudah ditawarkan. Ya. Oke, untuk yang kedepannya selain tadi harapan sudah ada, terus hasil juga tadi ada. Nah, dari Jungs pribadi nih, apa sih yang bisa bercermin dari proses tadi dan kedepannya? Apa harapan Jung? Baik, dari proses tadi dilakukan FGD ini, dari melihat antusias semua elemen yang bergerak, yang kepentingan tentang itu, kita melihat di sini adalah suatu situasi positif ya untuk ke depan. Ini harus untuk mewujudkan desa yang ramah anak, kabupaten yang ramah anak, provinsi ramah anak harus dimulai dari desa adat yang ramah anak. Nah, jadi ya dari bawah ini. Jadi untuk memulai inilah kita bersama-sama berkolaborasi sehingga tidak cukup dengan FGD ini. Tentunya dari FGD ini kita sudah kalkulasi, kita terima masukan-masukan semua untuk menyempurnakan kembali sehingga nanti tim perumus akan merumuskan. Kemudian kita mungkin akan menyerahkan ini kepada Majelis Sosial Adat untuk nanti bisa disosialisasikan dan sudah bisa diperbanyak atau dibutuhkan atau tinggal diikuti oleh desa-desa adat lainnya. Nah, sehingga harapan kita semua desa adat di Bali memiliki pahagam perlindungan anak as soon as possible. Ya. Baik, demikian sahabat KPPAD Bali tadi sudah bincang tentang arah KPPAD Bali berhubungan dengan FGD yang hari ini sudah dilaksanakan. Terima kasih Jung, dan kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.